Salam, hora samanginang. Selamat memasuki bulan Mei ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan sebagai kabar baik bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 11. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai songo tano na menubuhon suasuanan, jala songo porlak na pasibur tubu boni na sinaburhon tusi, ikon songo nido patupaon ni jahuba hati goran doho puji-pujian diadupan ni sadok akka parbigu. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang paling beruntung dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan umat kepunyaannya sendiri. Begitu luar biasanya Tuhan menuntun dan membela umatnya ini. Setiap kali mereka berperang melawan musuh, kemenangan menjadi milik Israel karena Tuhan ada di pihak mereka. Artinya, bahwa perjalanan umat Israel selalu dituntun dan dijaga oleh Tuhan. Namun, jika kita membaca ayat nats di atas, masa-masa kejayaan bangsa Israel sudah hilang lenyap. Kemegahan, kebesaran, dan kejayaan Israel di masa-masa Salomo memerintah sepertinya hilang tak berbekas, tinggal puing-puing kehancuran. Padahal pada waktu itu semua bangsa di dunia ini begitu mengagumi dan menghormatinya. Kini mereka tak berdaya dan takluk di tangan tentara-tentara Babel. Kerajaan Israel menjadi hancur dan semua penduduknya diangkut keluar dari Israel dan menjadi tawanan di Babel. Umat Israel harus menyandang status sebagai orang-orang buangan. Penderitaan bangsa Israel menjadi budak Babel itu terjadi karena ulah mereka sendiri. Bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sangat sabar kepada mereka. Tetapi kesabaran Tuhan malah mereka salah gunakan dan bahkan semakin hari mereka semakin menjauh dari Tuhan. Berulang kali Tuhan menegur mereka, tetapi tidak membuat mereka bertobat sehingga mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Selama 70 tahun lamanya mereka mengalami penderitaan tersebut dan mereka sepertinya sudah putus asa dan tidak memiliki harapan untuk kembali ke Yerusalem, ke tempat tanah kelahiran mereka. Di tengah-tengah situasi yang demikian, janji Tuhan melalui firman-Nya memberikan sinar harapan yang dapat membangkitkan semangat iman mereka untuk kembali, yaitu agar hidup mereka dapat pulih seperti sedia kala.
Penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel dapat saja terjadi dalam hidup kita. Bisa saja kita merasa bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah bangsa yang telah ditebusnya melalui darah anaknya Tuhan Yesus Kristus yang diberikan secara cuma-cuma, sehingga membuat kita menjadi tidak menghargai penebusan tersebut. Semakin hari kita semakin jauh dari jalan Tuhan, sehingga membuat kita terpuruk dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kiranya nats kita saat ini yang menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat kembali ke jalan Tuhan. Tuhan tidak hanya menebus dosa kita di dunia ini, tetapi Dia telah berjanji untuk memberikan kita kehidupan kekal, dan itulah berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, hiduplah di jalan Tuhan dan tetaplah melakukan segala kehendak-Nya, sehingga kita menjadi pewaris sorgawi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, anugerah-Mu yang menyertai hidup kami, yang mengingatkan kami agar kami tetap setia kepada Tuhan, setia mengikut jalan Tuhan. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami dengan kuasa Tuhan. Berkati aktivitas kami satu hari ini. Kiranya seluruh aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Amin.